Umat Israel menyembah anak lembu emas. Kisah ini bersumber dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 35. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan, ia tinggal di atas gunung selama 40 hari dan 40 malam. Waktu yang begitu lama membuat umat Israel mulai gelisah. Mereka merasa kehilangan pemimpin dan mereka mulai mendesak Harun, saudara Musa, untuk membuatkan mereka Allah yang akan memimpin mereka. Mereka berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir itu, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Permintaan itu sangat menyedihkan, mengingat betapa besar kuasa Tuhan yang sudah mereka lihat dari tulah Mesir, laut yang terbelah, hingga mana yang turun dari langit. Namun Harun, alih-alih menegur mereka, malah mengalah pada desakan mereka. Ia meminta semua anting emas dari para perempuan, anak-anak, dan laki-laki. Emas-emas itu dilebur, dan Harun membentuknya menjadi patung anak lembu. Ketika patung itu selesai, umat berseru, "Inilah Allahmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Mereka mengadakan pesta besar dan mempersembahkan kurban. Mereka makan, minum, dan bersukaria dalam penyembahan yang penuh dosa. Hati mereka jauh dari Tuhan, dan mereka mengganti kemuliaan Tuhan yang hidup dengan patung buatan tangan manusia. Sementara itu, Tuhan melihat semuanya dari puncak gunung. Ia murka dan berkata kepada Musa, "Turunlah, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah rusak kelakuannya." Tuhan bahkan berniat untuk membinasakan mereka dan memulai bangsa baru dari keturunan Musa saja. Namun Musa bersujud dan memohon ampun. Ia menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Dengan penuh kerendahan hati, Musa berkata, "Mengapa Tuhan murka kepada umatmu? Bukankah engkau yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan kuasa besar?" Musa mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Doa Musa menyentuh hati Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyesal atas malapetaka yang hendak dia timpakan. Ini bukan berarti Tuhan berubah, tetapi menggambarkan kasih dan belas kasihannya ketika ada yang sungguh-sungguh berdoa bagi orang lain. Namun Musa tetap harus menghadapi kenyataan pahit. Ia turun dari gunung, membawa 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Ketika ia melihat umat menyembah patung anak lembu dan menari-nari di sekitarnya, amarahnya meledak. Ia melemparkan loh batu itu hingga pecah di kaki gunung tanda bahwa perjanjian telah dilanggar. Musa menghancurkan anak lembu emas itu, membakarnya, menggilingnya hingga menjadi debu, dan mencampurnya ke dalam air. Ia menyuruh umat meminum air itu sebagai pelajaran pahit atas dosa mereka. Ketika Musa bertanya kepada Harun, "Apa yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau membawa dosa besar atas mereka?" Harun mencoba berdalih, menyalahkan umat, dan berkata bahwa patung itu keluar dengan sendirinya dari api. Tapi alasan itu tidak bisa membenarkan tindakan mereka. Kemudian Musa berdiri di pintu perkemahan dan berseru, "Siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Suku Lewi menjawab panggilan itu. Atas perintah Tuhan, mereka menghukum keras pemberontakan itu. 3.000 orang mati hari itu, sebuah peristiwa yang mengingatkan bahwa penyembahan berhala bukanlah dosa kecil. Keesokan harinya, Musa kembali naik ke gunung untuk memohon pengampunan bagi umat. Ia bahkan berkata, "Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Tetapi jika tidak, hapuskanlah aku dari kitab yang telah kau tulis." Musa rela menanggung beban umatnya, menunjukkan cinta dan pengorbanan luar biasa. Namun Tuhan berkata, "Setiap orang yang berdosa kepadaku, dialah yang akan kuhapus dari kitabku." Tuhan tetap mengirim malapetaka sebagai hukuman, namun ia juga tetap menuntun umatnya melanjutkan perjalanan. Wah, luar biasa ya cerita hari ini. Kita telah belajar bahwa Tuhan bukan hanya membebaskan umatnya dari perbudakan, tetapi juga membimbing mereka dengan hukum dan kasih-Nya.
10 perintah Allah bukan hanya sekadar aturan, tapi merupakan pedoman hidup supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran, kasih, dan menghormati Tuhan serta sesama. Adik-adik, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat, jujur, penuh hormat kepada orang tua, tidak suka berbohong, dan hidup dengan kasih dalam keseharian. Dengan memegang firman Tuhan, hidup kita akan penuh damai dan terang. Kalau kalian diberkati dengan cerita ini, jangan lupa ya, klik like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga diberkati. Klik juga tombol lonceng Atia, supaya kalian gak ketinggalan cerita Alkitab terbaru dari Kak Arfa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom dan tetap semangat jadi anak Tuhan yang taat dan penuh kasih. Shalom adik-adik yang terkasih. Selamat datang di tayangan cerita Alkitab Anak bersama Kak Arfa. Hari ini kita akan kembali belajar kisah luar biasa dari firman Tuhan yang penuh hikmat, kasih, dan kuasanya. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita yang akan menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan. Ingat ya adik-adik, setiap cerita dalam Alkitab bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dihidupi. Maka, dengarkan baik-baik dan mari belajar bersama.